Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan materi dari permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Kita akan membahas mengenai pengangguran. Bisa dilihat ya di peta konsep. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama memahami pengangguran, lalu menunjukkan sikap toleransi, disiplin, dan santun. Nah, langsung masuk aja ya ke pengertian pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran juga seringkali nih menjadi salah satu permasalahan bagi negara-negara berkembang karena jumlah penduduknya dari tahun ke tahun itu tuh terus bertambah, namun tidak didukung oleh peningkatan kemampuan ekonomi baik dari pemerintah maupun dari pihak swasta. Nah, terjadinya ketimpangan antara laju permintaan lapangan kerja dan laju penawaran lapangan kerja mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran. Untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satu cara nih yang dapat kalian lakukan yaitu menjadi seorang wira swasta atau berusaha untuk menciptakan lapangan usaha sendiri. Nah, jika kalian ingin menciptakan lapangan usaha sendiri, kembangkanlah sikap kreatif dan inovatif kalian. Jadilah pribadi yang mandiri, tekun, teliti, dan cermat dalam menyikapi segala perubahan. Lalu selanjutnya ada tingkat pengangguran. Nah, tingkat pengangguran itu adalah perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persenan. Bisa dilihat ya rumusnya, sini ada TP. TP itu tingkat pengangguran, yaitu jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100%. Lalu selanjutnya ada macam-macam pengangguran. Ibu akan menjelaskan pengangguran berdasarkan lama waktu kerja terlebih dahulu. Yang pertama itu ada pengangguran terbuka atau open unemployment. Nah, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya itu kayak mahasiswa nih yang baru lulus dan belum mempunyai pekerjaan. Nah, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran terbuka itu terdiri atas yang pertama, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan. Lalu yang kedua, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha. Yang ketiga, mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan. Lalu yang keempat, mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, selanjutnya ada setengah pengangguran atau under unemployment. Nah, setengah pengangguran ini adalah angkatan kerja yang sudah bekerja, hanya tidak bekerjanya itu secara optimal atau bekerjanya itu di bawah jam kerja normal. Bisa dibilang kurang dari 35 jam per minggu. Contohnya itu seperti petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Lalu yang ketiga itu ada pengangguran terselubung. Nah, pengangguran terselubung itu adalah angkatan kerja yang sudah bekerja hanya tidak bekerjanya itu secara optimal karena tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Contohnya itu kayak gini, ada perusahaan X nih memiliki 7 orang karyawan, padahal sebetulnya dengan dia mempekerjakan 5 orang karyawan juga pekerjaannya tuh dapat terselesaikan dengan baik gitu, sehingga perusahaan X ini tuh memiliki kelebihan 2 orang karyawan. Nah, 2 orang karyawan ini yang disebut dengan pengangguran terselubung. Selanjutnya ada macam-macam pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalkan, perubahan dari agraris ke industri. Nah, biasanya ketika ada perubahan kayak gini itu kan memerlukan keterampilan baru kan untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Nah, pengangguran jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta. Lalu yang kedua ada pengangguran siklus.
Pengangguran siklus adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan adanya fluktuasi atau siklus aktivitas ekonomi suatu negara. Kalau misalkan kalian lihat di sini ada depresi dan resesi. Nah, pengangguran siklus biasanya terjadi pada saat siklus depresi dan resesi. Karena pada masa depresi itu ada masa-masa merugi. Di saat masa merugi ini, yaitu perusahaan banyak menderita kerugian karena harga barang banyak yang turun. Tingkat upah juga turun. Karena harganya turun, maka tingkat upah yang didapatkan perusahaan juga menurun, maka akan mempengaruhi tingkat upah. Nah, output dan pendapatan nasional juga menurun, maka dari hal ini akan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawannya karena tadi pemasukan yang didapat perusahaan turun pada masa depresi. Sedangkan pada masa resesi itu masa kelusuhan ekonomi. Contohnya, biaya meningkat lebih cepat dibandingkan harga. Nah, maksudnya adalah biaya dari harga bahan baku meningkat, tetapi harga yang ditawarkan oleh perusahaan itu nggak meningkat, di pasarnya itu nggak mau. Kan harga itu kan ditentukan oleh pasar ya, tapi pasar itu nggak terima kalau harganya naik. Nah, karena biaya meningkat, maka laba yang didapatkan perusahaan juga berkurang. Maka pada masa resesi ini investasi berkurang juga nih karena tadi pada masa kelusuhan ekonomi. Lalu kredit bank juga naik karena banyak perusahaan yang minjem untuk bisa bertahan gitu di masa kelusuhan ekonomi ini. Lalu pada masa resesi ini kesempatan kerja juga bakal turun. Yang ketiga ada pengangguran friksional atau frictional unemployment. Nah, pengangguran friksional ini adalah angkatan kerja yang tidak memiliki kerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pengangguran friksional bersifat sementara karena pada dasarnya bukan disebabkan oleh ketidakmampuan memperoleh pekerjaan, tetapi angkatan kerja tersebut menginginkan pekerjaan dan gajinya yang lebih baik, seperti itu. Lalu ada pengangguran musiman nih, seasonal unemployment. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Contohnya itu kayak petani. Terus para pekerja bangunan yang bekerjanya itu karena dipengaruhi oleh faktor musim. Lalu selanjutnya ada pengangguran teknologi atau technological unemployment. Nah, pengangguran teknologi adalah angkatan kerja yang menganggur dikarenakan terkena dampak perkembangan teknologi atau adanya pergantian penggunaan tenaga manusia oleh mesin-mesin teknologi yang canggih. Contohnya itu kayak penggunaan handphone. Nah, menyebabkan pengangguran bagi karyawan warung telepon atau wartel. Kalau dulu di zaman ibu itu kalau mau nelpon itu atau internetan gitu ya, kita ke wartel gitu. Nanti biayanya berapa kayak gitu, karena kan dulu kan belum banyak gitu ya yang pakai handphone. Udah gitu kalau dulu kan masih seringnya pakai telepon rumah kayak gitu. Terus penggunaan traktor untuk membajak sawah menyebabkan pengangguran para pencakul sawah. Sebenarnya memang menggunakan traktor itu lebih praktis dan lebih cepat. Cuman kan karena harganya yang relatif mahal juga, itu ngebuat para petani tuh gak sanggup gitu untuk beli alatnya kayak gitu. Dan untuk menggunakan traktor juga kan kita perlu belajar ya. Nah, para pencangkul sawah kan maksudnya mereka gak terlalu ngerti sama hal-hal yang teknologi yang baru kayak gitu, yang canggih. Lalu yang terakhir ada pengangguran sukarela atau voluntary unemployment. Nah, pengangguran sukarela adalah angkatan kerja yang memilih untuk tidak bekerja walaupun terdapat kesempatan kerja. Nah, biasanya itu dikarenakan merasa sudah tercukupi segala kebutuhan hidupnya dan memilih banyak melakukan kegiatan sosial seperti itu. Selanjutnya ada dampak pengangguran terhadap perekonomian nasional. Yang pertama, pendapatan masyarakat dan penerimaan negara dari pajak menurun. Nih, kenapa dari pendapatan masyarakat itu menurun? Karena kan pengangguran artinya itu orang yang tidak bekerja dan atau tidak memiliki pendapatan.
Nah, ini menyebabkan pendapatan masyarakat itu secara umum turun. Nah, turunnya pendapatan ini mengakibatkan menurunkannya daya beli masyarakat, karena gimana kita mau beli barang kalau kita itu nggak punya penghasilan, nggak punya pendapatan kayak gitu. Lalu kenapa penerimaan negara dari pajak itu menurun? Karena jika banyak pengangguran, maka pendapatan negara yang bersumber dari pajak, yaitu pajak penghasilan, akan ikut berkurang juga. Karena tadi ketika nganggur kan otomatis kita nggak ada penghasilan kan gitu. Lalu yang kedua, mendorong tingkat kriminalitas. Nah, orang yang nganggur juga butuh bertahan hidup, butuh makan gitu kan. Nah, gimana caranya mereka tetap bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja gitu, susah-susah nyari kerja. Nah, itu salah satu caranya, mencuri, menipu kayak gitu. Nah, makanya ketika banyak pengangguran, maka akan mendorong tingkat kriminalitas. Yang ketiga, ada pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan terhadap politik dan sosial. Jika terhadap politik, nah, pengangguran kan memiliki sejumlah dampak negatif nih, termasuknya terganggunya stabilitas politik. Nah, angka pengangguran yang tinggi pada sebuah negara akan berujung pada rendahnya taraf hidup, sehingga kehidupan ekonomi dan sosial akan buruk dan berimbas pada stabilitas politik. Nah, ketidakpuasan terhadap kondisi tersebut itu akan memicu protes di mana-mana yang disertai dengan tuntutan perbaikan oleh pemerintah. Protes dan tuntutan tersebut biasanya diajukan dalam demonstrasi. Sebenarnya demonstrasi ini baik gitu kan bagi kehidupan demokrasi suatu negara. Namun jika berlangsung terus-menerus justru akan mengganggu stabilitas politik. Nah, kondisi politik yang tidak stabil pun akan memicu perebutan kekuasaan. Dengan demikian, masalah pengangguran memiliki bahaya yang mengancam keberlangsungan pemerintah di sebuah negara. Nah, jika terhadap sosial, itu adanya gangguan keamanan dalam masyarakat sehingga biaya sosial menjadi meningkat. Yang tadi, kenapa gangguan keamanan? Karena ini, karena kriminalitas itu meningkat saat banyaknya pengangguran. Nah, dampak pengangguran selanjutnya terhadap individu yang mengalaminya. Yang pertama, secara psikologis, pengangguran dapat mengurangi kepercayaan diri pelakunya. Karena kenapa mengurangi kepercayaan diri? Biasanya kan pengangguran itu ketika kita udah lulus sekolah atau lulus kuliah, atau bisa jadi ketika kita nggak bisa ngelanjutin sekolah karena nggak ada biaya, berarti kan kita kayak pengangguran gitu kan. Ketika kita kumpul sama teman-teman atau reunian gitu, ngelihat teman-teman kita udah mulai sukses, udah mulai meniti karir, udah kerjanya pasti, penghasilannya pasti. Ketika kita kumpul atau reuni kan pasti ada rasa malu gitu, ngelihat orang-orang udah dapat kerja sedangkan kita belum, kayak gitu. Makanya kenapa itu mengurangi kepercayaan diri si penganggur itu. Lalu kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan dan dikembangkan. Ketika kita menganggur, berarti kan kita nggak kerja, berarti keterampilan yang kita miliki kan nggak digunain kan. Nah, itu bisa mengakibatkan hilangnya keterampilan yang kita punya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada cara mengatasi pengangguran. Yang pertama nih, bagi penganggur itu sendiri, mereka dapat mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha secara mandiri. Nah, ketika kita punya modal untuk usaha, nah lebih baik kita membuat usaha itu sendiri kayak gitu. Karena di zaman sekarang kan nyari kerja juga susah ya, kayak gitu. Nah, dengan kita membuat usaha sendiri juga kan bisa membantu pemerintah nih dalam menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan kerja kayak gitu. Lalu yang kedua ada pengembangan sektor usaha informal seperti home industry. Nah, home industry juga sekarang udah banyak nih, kayak home industry makanan, terus furnitur juga ada kayak gitu. Nah, selanjutnya ada peran pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, mendorong terciptanya dan berkembangnya wirausaha baru. Tentu ya pemerintah harus mendorong gitu kan, karena ketika kita membuat usaha baru itu kita akan membantu pemerintah dalam menekan pengangguran dan menciptakan lapangan kerja juga, seperti itu. Lalu yang kedua itu mengembangkan balai latihan kerja atau BLK. Nah,
Tujuan dari BLK itu sendiri yaitu untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik gitu kan. Karena di zaman sekarang itu yang lebih dilihat itu tentang keterampilan kita, skill kita, kompetensi kita kayak gitu. Lalu kejuruan pelatihan yang dikembangkan juga harus sesuai nih dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Karena ketika kita tidak memenuhi kebutuhan dari pasar kerjanya itu sendiri, kayak kita sia-sia gitu. Untuk apa kita latihan, untuk apa kita berada di balai latihan kerja ketika pelatihan yang diberikan tidak sesuai gitu dengan kebutuhan yang ada di pasar kerja. Lalu dengan adanya BLK ini diharapkan juga dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha seperti itu. Dan sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran. Lalu yang ketiga ada mengembangkan program kerjasama dengan luar negeri dalam pemanfaatan tenaga kerja Indonesia atau TKI. Nah, banyak kan di kita yang menjadi TKI, mau itu di Malaysia, di Singapura, di Hong Kong, di Saudi Arabia, di Turki, dan masih banyak lagi kayak gitu. Sebenarnya hal ini baik gitu kan untuk kita. Tetapi kalau misalkan kita lihat kasusnya sekarang, bahkan dari dulu, TKI itu banyak dapat perlakuan yang kurang adil gitu kan. Maksudnya ketika mereka mendapatkan masalah di sana, pemerintah juga harus bisa membantu seperti itu. Makanya ketika kita ingin mendaftarkan untuk menjadi TKI, harus lihat-lihat dulu nih perusahaannya terpercaya gak, tanggung jawab enggak, kayak gitu kan. Terus ketika kita ada masalah, perusahaan ini mau nggak untuk membantu kita kayak gitu kan. Terus uang yang kita dapatkan juga sesuai nggak dengan perjanjian yang sudah ditetapkan di awal gak kayak gitu. Karena kan sekarang banyak yang kita kerja di sana, uang kan biasanya ditransferin ke perusahaan ya, karena kan nanti kan akan dibagi persenan, berapa persennya. Nah, sesuai nggak nih uang yang kita dapetin gitu kan. Karena kan kebanyakan perusahaan-perusahaan sekarang itu ya udah ketika udah ngirim ya lepas tanggung jawab gitu kan. Makanya sekarang pemerintah juga memperketat gitu perusahaan-perusahaan yang menjadi kayak penyalur gitu untuk tenaga kerja Indonesia itu bisa kerja di luar negeri kayak gitu. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.